Mari kita membuka bagian Alkitab yang akan kita renungkan dalam pemberitaan firman yang terambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi maupun keluarga demi keluarga. Hari-hari yang kami lalui semua dapat kami jalani bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih dan karunia Tuhan bagi kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini, dalam keadaan sehat, hadir di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ini pun karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami rindu untuk melakukan apa yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Untuk itulah kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup bagi kami, agar kami menjalani kehidupan di dunia ini sebagai orang percaya dengan benar, dan kami dapat menjadi alat yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Tuhan sendiri yang memperlengkapi dan Roh-Mu yang kudus yang memberikan bimbingan bagi kami semua. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Tuhanlah yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami telah siap untuk membaca merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 saya akan bacakan bagi kita semua. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan merenungkan dalam tema belajar adalah kekuatan seorang saksi. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar ungkapan yang berbunyi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya kan? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan kalau kita tambah, apalagi pengalaman orang lain. Jadi kita punya pengalaman masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kisah-kisah orang-orang yang sukses, ternyata mereka juga sering belajar dari pengalaman. Mereka pada suatu saat tertentu mungkin mengalami kegagalan, mungkin mengalami kekecewaan. Tapi dari kegagalan dan kekecewaan itulah mereka belajar, dan akhirnya saat ini kita mendengar tentang kesuksesan mereka. Salah satunya adalah orang terkaya yang bernama Jack Ma. Jack Ma ya, dari Tiongkok ya. Yang mengaku bahwa dahulu ia sampai berkali-kali ditolak banyak perusahaan tempat ia melamar pekerjaan. Bahkan upayanya untuk dapat menjadi pelayan di sebuah restoran waralaba pun tidak terwujud. Ia juga beberapa kali gagal masuk ke perguruan tinggi yang didambakan. Namun ia tabah menjalani semua itu, belajar dari segala pengalamannya, dan ia bekerja keras mengembangkan potensi dan kesempatan lainnya lebih jauh. Dan akhirnya kita dengar Jack Ma sekarang menjadi orang terkaya di Tiongkok ya. Bapak Ibu yang terkasih, kesuksesan Jack Ma bukan berarti tidak pernah dia gagal. Tapi karena dia belajar dari kegagalan, dia menjadikan kegagalan itu sebagai sukses yang tertunda. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kerohanian juga kita perlu belajar dari kegagalan kita. Dan pada kesempatan ini kita mau belajar dari bangsa Israel. Nas firman Tuhan yang telah kita baca, ini adalah nas firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya sebagai nubuatan bahwa bangsa Israel akan mengalami pembuangan, tetapi Tuhan bukannya tidak mengasihi mereka. Tuhan mau supaya mereka belajar dari kegagalan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Dan Bapak Ibu yang terkasih, di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka, kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan menghendaki bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan lebih jauh dan lebih dekat lagi dalam relasinya dengan Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kalau kita memperhatikan bahwa ada banyak sekali diberikan pertanyaan retoris
Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah kita tahu, sudah kita bisa pahami. Dan di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Sebagai nabi, Yesaya ingin menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Dan memang itulah salah satu tugas daripada nabi. Itulah salah satu sifat daripada nabi yang benar, bahwa dia ingin menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi bangsa itu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama yang mau kita renungkan dalam nas ini adalah bahwa Tuhanlah yang maha kuasa, yang mengatur segala sesuatu. Dialah yang berotoritas terhadap semua yang pernah dan yang telah diciptakannya. Ayat 21 sampai ayat 24 menyatakan bahwa tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita perhatikan nas-nas yang telah kita baca ini. Dikatakan bahwa Tuhan yang bertahta di atas bulatan bumi. Kalau bicara tentang tahta itu berarti bicara tentang otoritas dan juga kedaulatan. Tentu siapa yang bertahta itulah yang dipercaya untuk mengatur segala sesuatu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merenungkan bahwa Alkitab sudah menyatakan bahwa ini bumi ini bulat. Dan Tuhanlah yang bertahta di atas semuanya. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan. Nas-nas yang kita baca mengajak kita untuk mengagumi Tuhan dengan segala karyanya. Penduduk bumi ini digambarkan dalam bacaan kita di ayat 22 dituliskan seperti belalang. Artinya banyak tapi gak berdaya gitu. Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada daya kita, tidak ada yang bisa kita andalkan. Kemudian Tuhan yang membentangkan langit seperti kain. Kalau kita melihat betapa luasnya langit ya, gak bisa diukur ya. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan membentangkan itu seperti kain. Bapak Ibu yang terkasih, pernah kita mungkin menjamu tamu dengan menggelar tikar di rumah ya. Untuk menggelar satu tikar saja yang luasnya tidak seberapa, kita perlu di sana ada yang bantu supaya lurus gitu ya. Tetapi langit yang begitu luas, dalam ayat firman Tuhan kita dikatakan Tuhan membentangkannya seperti kain. Ini mau mengajak kita bahwa luar biasa Tuhan kita itu. Tuhan yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan menjadikan hakim-hakim dunia menjadi sia-sia saja. Jadi seberkuasanya seorang raja, seorang presiden, Tuhan jauh lebih berkuasa daripada mereka. Tuhan yang menentukan kamu mau jadi raja dalam periode ini, dalam waktu ini. Tapi selanjutnya diganti dengan yang lain. Keterbatasan manusia termasuk seorang raja itu memang ada. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang mengatur dan berdaulat untuk menentukan pemimpin-pemimpin dan menjadikan hakim dunia ini sia-sia saja. Semua yang ada di dunia ini adalah terbatas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua yang mau kita renungkan dari ayat 25 sampai ayat 26.
bahwa tidak ada yang bisa kita samakan dengan Tuhan. Tidak ada. Karena jauh sekali. Namanya ciptaan dengan pencipta itu tidak bisa disamakan. Firman Tuhan mengajak kita untuk semakin mengagumi Tuhan dengan segala kemahakuasaannya, dengan kedaulatannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ini mau disampaikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel menyadari bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Dan itu sudah nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Baik sejak dari keluarnya mereka dari Mesir, dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan juga sampai pada saat pelayanan Nabi Yesaya, Tuhan selalu menyatakan pertolongannya yang luar biasa bagi mereka. Dan Bapak Ibu yang terkasih, apa yang pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Sekalipun mereka mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan, mereka seperti tidak memperhatikan itu. Mereka masih menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan mereka. Apalagi dalam situasi seperti kondisi waktu itu mereka mengalami pembuangan. Sehingga dalam ayat 27 melalui Nabi Yesaya, Tuhan bertanya kepada bangsa Israel, "Mengapakah bangsa Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku?" Seharusnya kalau mereka belajar dari sejarah bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka, dan bagaimana Tuhan menciptakan dunia dan mengatur segala sesuatu dengan sempurna, seharusnya mereka tidak akan menyampaikan itu. Bapak Ibu yang terkasih, bisa saja ini terjadi dalam kehidupan orang-orang pada masa kini, termasuk orang-orang Kristen. Ketika mengalami masalah, ketika mengalami kekecewaan, kegagalan, mungkin kalimatnya tidak persis sama seperti ini, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tapi mungkin mengatakan, aduh, Tuhan tidak pernah menolong saya ya. Mungkin seperti itu. Tuhan itu ada enggak sih? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau Tuhan ada, kenapa saya begini? Kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak berhasil? Kenapa saya mengalami kekecewaan? Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, belajarlah dari kehidupan kita seluruhnya, bahwa kasih dan pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kita. Kalau kita memperhatikan peristiwa kenapa seseorang ada hidup sejak dari dalam kandungan, itu semua adalah karena karya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari di dalam kehidupan kita, kalaupun kita pernah mengalami kekecewaan, mengalami kegagalan, jangan pernah kita berkata Tuhan tidak ada. Jangan pernah kita berkata Tuhan tidak memperhatikan saya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih, kalau dunia ini Tuhan pelihara dengan segala isinya, maka kita sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia pasti Tuhan pelihara. Itu sebabnya dalam Matius 6, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran, Tuhan mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan itu tentang hal kekhawatiran? Supaya kita para pengikutnya
memperhatikan dengan baik bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penolong, dan pertolongannya bagi kita selalu nyata. Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dan Tuhan yang kita sembah tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, dan kekuatan kepada kita akan diberikan ketika kita terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan kita hari ini kita belajar beberapa hal, dan saya sampaikan dalam kesempatan ini ada 3 yang mau kita renungkan. Yang pertama adalah segala yang Tuhan jadikan dan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia adalah untuk membuat umatnya terus belajar menjadi saksi-saksi yang setia dan yang berpengharapan hanya kepada Tuhan pada segala situasi. Itu yang pertama ya, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita Tuhan izinkan terjadi supaya menjadi pembelajaran bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Kita mari berserah diri kepada Tuhan saja. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, diiringi dengan penyerahan total kepada Tuhan supaya terus dalam tuntunannya, maka apa yang kita upayakan tidak pernah sia-sia. Walaupun seperti tadi ya, gagal di periode pertama, gagal di periode kedua, belum tentu gagal di periode ketiga. Berharaplah kepada Tuhan. Akuilah bahwa kita tidak berdaya, kita lemah, dan mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari tekun belajar dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan, kekurangan yang kita miliki di masa lalu, dan pengalaman yang baik maupun yang buruk yang telah kita lalui. Supaya dari pengalaman itu kita belajar memperbaiki diri. Kalau kita belum taat kepada Tuhan, kita belajar untuk lebih taat lagi. Dan saksikanlah perbuatan luar biasa yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah adalah anugerah dan pegangan hidup yang tak pernah lekang oleh waktu. Memang Alkitab sudah dikanonkan, sudah dipatenkan istilahnya ya, bahwa Alkitab adalah dari Kejadian sampai Maleaki Perjanjian Lama, dari Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru. Ini sudah dikanonkan, sudah ditetapkan, dan ini menjadi pegangan bagi kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berpegangan kepada firman Tuhan, percayalah akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memperhatikan ayat 29 sampai 31 dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ayat 31 yang menjadi kontrasnya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu sangat terasa di dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Ketika dia sudah di dalam Tuhan, terlihat lebih suasana hatinya sejahtera, sukacita. Dan dia menjalani kehidupan ini dengan damai, dengan tenang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita kecewa kepada Tuhan, tapi membuat kita semakin tekun beribadah kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap masalah di dalam hidup kita. Mari
kita sebagai saksi Tuhan belajar di dalam kehidupan kita dari firman Tuhan, dari tokoh-tokoh Alkitab yang saya yakin dan percaya akan menguatkan iman percaya kita, meneguhkan kita. Dan mari terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Dan semakin kita merasakan pertolongan Tuhan, kita pun akan menjadi saksi yang efektif bagi sesama kita untuk menyampaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan satu video yang membuat kita semakin meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, walaupun seringkali tidak terduga oleh kita. Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. Tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya, para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, "Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak." Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini, dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya, dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya. Demikian ya Bapak Ibu, satu kisah yang divideokan gimana pertolongan Tuhan selalu nyata. Walaupun yang diharapkan batu yang kokoh untuk melindungi dia dari gua, dalam gua itu, tetapi Tuhan justru menggerakkan laba-laba untuk
menjalin jaring-jaring, sehingga orang tidak menyangka ada orang yang masuk ke situ karena sudah ada laba-laba, begitu ya. Jadi dalam pesan tadi dikatakan Tuhan selalu ada, pertolongannya selalu nyata. Tinggal mari terus belajar percaya kepadanya secara total, supaya kehidupan kita semakin baik dan kita merasakan ketenangan, kedamaian yang luar biasa daripada Tuhan. Siapa kita yang lelah saat ini? Siapa kita yang sedang capek, yang sedang kurang sehat? Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hati yang gembira, dan hati yang gembira dikatakan oleh firman Tuhan adalah obat yang manjur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur telah membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kepada kami diperhadapkan supaya kami belajar terus dari apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami dalam seluruh kehidupan kami. Belajar dari masa lalu bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kami. Dan biarlah kami terus berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan adalah Immanuel, selalu dekat kepada kami. Dan biarlah kami semakin merasakan relasi yang baik dengan Tuhan. Kami terus mendekat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan lebih dahulu kami membaca merenungkan firman Tuhan setiap saat. Dan berikanlah ketenangan, kedamaian, sukacita bagi setiap jemaat-Mu dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kami percaya satu-satunya penolong kami yang hidup dan kekal hanyalah Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami semua, dan mampukanlah kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.